Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Manan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah. Antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim summa shadaqallahu adzim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta bersalawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayahandaku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir mulai maghrib kemarin sampai hari ini dan ini akan berlanjut pada tanggal 13 Zulhijjah 11, 12, 13. Maka inilah disebut dengan ayyamut tasyrik. Maka orang-orang yang biasa puasa sunnah maka dilarang di dalam Islam. Maka kenapa? Ini adalah hari terbesar, hari yang diberikan Allah Ta'ala. Tidak dibuat negara, tidak dibuat presiden, tidak dibuat perorangan, melainkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teringat orang yang kita cintai, teringat orang yang paling kita sayangi. Rasa-rasanya baru tahun kemarin masih terngiang nasihatnya, kumandang takbir masih terngiang di telinga kita. Hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia mereka mengumandangkan takbir, tapi sayang 1000 kali sayang. Ayah, ibu yang paling kita cintai, bahkan anak, bahkan suami, orang yang terdekat dengan kita, kini tak ada di samping kita. Kita tengok ke belakang tidak ada. Mereka sudah bersemayam masuk ke dalam liang lahat, dan besok pun lusa kita akan masuk ke dalamnya. Maka yang patut kita lakukan adalah bercermin kepada keluarga Nabiyina Ibrahim alaihissalam. Ayah anda jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, sholat isya namanya kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. 4 kali namanya kita baca. Kenapa? Ketika itu Ibrahim bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, melainkan punya keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya sedikit pun. Maka hari ini cobalah kita merenung, cobalah kita sejenak berpikir ke belakang. Hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita istri, Allah berikan kepada kita anak, tanah kita ada, sawah kita punya, tetapi kadang-kadang berapa banyak masalah yang kita keluhkan. Saat ini Allah Ta'ala uji kepada kita, apapun pekerjaan kita, pedagang, petani, ASN, BUMN, tetapi ekonomi rusak, ekonomi lemah, cari apa-apapun sulit. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan, jangan pernah mengeluh. La yukallifullah,
la yukallifullah nafsan illa wus'aha, melainkan Allah memberikan ujian, melainkan itu semua kita pasti mampu, kita pasti bisa untuk melewati. Maka Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika mereka bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah, ujibu da'watad da', aku itu dekat dan aku akan mengabulkan apa yang mereka minta kepadaku. Tapi ingat, Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi apa yang kita minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ketika apa? Ketika yang pertama kita mau mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah. Hari ini mereka yang Allah berikan kekayaan, hari ini yang Allah titipkan kuasa kepadanya, kita menyembelih seekor kambing, kita menyembelih seekor sapi, itu semua belum ada apa-apanya. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Menyembelih anak yang paling dia cintai, menikah dengan Sarah, lama tak dikaruniakan anak, menikah pula dengan Hajar, lama tak dikaruniakan anak, hampir kurang lebih usia Nabi Ibrahim mencapai 86 tahun. Bayangkan hari ini ada ayah kita, ada keluarga kita, usianya 86 tahun, divonis mandul, tak bisa punya anak. Allah punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki urusannya, maka dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Maka ketika itu Allah mau lihat sejauh mana ibadah Ibrahim, sekuat apa Ibrahim dalam menyembah mengabdi kepada Allah. Allah berikan anak yang bernama Ismail keluar daripada rahim Siti Hajar, bawah ke bawahnya. Maka itulah Nabi akhir zaman, Habibina wa Maulana Muhammad. Nabi Ibrahim punya dua anak, dari jalur kanan Ismail, dari jalur kiri Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya dua nama, namanya selain Yakub disebut dengan Israel, maka cucu cicit keturunan daripada Yakub disebut dengan Bani Israel. Punya anak lagi Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza, cucu cicit daripada Yahuza disebut dengan Yahudi. Turun ke bawah Nabi Isa. Tapi Muhammad tidak dari jalur Ishak, Muhammad dari jalur Ismail. Maka Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, sampailah kepada Ismail. Mengalir darah Muhammad, di dalamnya darah Ismail, naik pula darah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim 3 agama samawi di dalamnya. Pertama agama Yahudi, kedua agama Nasrani, yang hari ini kita peluk, itulah agama Islam dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat, luar biasa. Maka julukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Sebelum Allah pilih Muhammad menjadi kekasihnya, Allah Ta'ala memberikan ini kepada Ibrahim alaihissalam. Hebat, luar biasa. Maka patut kita merenung dari apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya. Maka apapun profesi kita, terlebih laki-laki suami menjadi kepala rumah tangga, membawa rezeki pulang ke rumah, tetapi yang namanya hidup takkan pernah lepas daripada masalah. Ketika masalah itu datang kepada kita, maka datanglah kepada yang menciptakan masalah. Karena sebesar dan sebanyak apapun masalah, kalau kita mengadu kepada yang maha menciptakan masalah, pasti masalah itu akan beres, pasti masalah itu akan selesai. Jangan pernah kita ceritakan kepada orang yang tidak akan pernah memberikan solusi, malah menceritakan aib dan keburukan kita kepada orang. Na'udzubillah. Lalu kedua, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mau makan sebelum dia memberikan sedekah kepada orang lain. Maka di dalam kehidupan kita, kita punya harta, kita punya kekayaan, maka janganlah pernah sungkan untuk mengeluarkan, untuk membagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Hari ini kita mampu berkorban dengan seekor sapi, berkorbanlah sebelum nanti ada masanya. Engkau yang hari ini disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung.
berkurban dengan seekor kambing, berkurbanlah. Mampu berkurban dengan seekor sapi, berkurbanlah. 3 yang layak diberikan kepada orang ketika daging itu kurban. Yang pertama, orang yang berkurban, tidak lebih daripada sepertiga binatang yang diternakkan dagingnya. Kedua adalah fakir dan miskin. Dan yang ketiga adalah tetangga andai tolak. Walau dia kaya, mobil gontilan, uang berlipat, rumah pun bertingkat, tapi tetaplah diberikan. Kenapa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Maka dengan demikian mendapat contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan apa yang kita punya. Kita memiliki bukan hasil daripada jerih payah kita. Kenapa? Allah Ta'ala masih memberikan kepercayaan untuk amanah harta itu. Maka berkacalah kepada tukang parkir. Tukang parkir tidak pernah marah walau mobil, sepeda motor satu persatu hilang pergi. Kenapa? Dia merasa dititipi, bukan memiliki. Maka hari ini kita yang merasa dititipi harta oleh Allah, keluarkanlah harta itu ke jalan Allah. Maka nanti mati menghadap pulang kepada Allah, itu pula yang akan menyelamatkan kita. Maka yang ketiga, keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim lebih mengutamakan panggilan Allah daripada panggilan manusia. Hari ini kita menjadi seorang pejabat, tidak di kabupaten, tidak di desa, paling tidak menjadi kepala dusun di dusun kita. Jadilah orang-orang yang lebih taat kepada Allah. Hari ini kita tidak menjadi kepala dusun, hari ini kita tidak menjadi kepala desa, paling tidak kita punya anak, punya istri. Utamakan panggilan Allah. Ketika azan berkumandang sayup-sayup dari rumah kita, terdengar oleh kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ketika itu cepat kita bergegas mengambil air wudu, menegakkan sholat, mengabdi kepada Allah. Karena amalan yang pertama sekali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Amalan yang pertama sekali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan zakat, bukan sedekah, bukan haji yang bolak-balik kita ke tanah suci Makkah, tetapi adalah sholat. Hari ini kita tegakkan sholat, kita ramaikan Masjid Al-Hidayah, maka besok ini pula yang akan menjadi saksi. Maka tengok orang tua kita sholat sunnah, awalnya dia di posisi pertama, ketika sholat sunnah yang kedua pindah. Apa maksudnya? Supaya bumi ini menjadi saksi nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dia pernah sholat di sini. Ya Allah, dia pernah sholat di sini. Maka bumi ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berkaca, mari kita bercermin kepada kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaminya orang baik, suaminya soleh, itulah Ibrahim. Punya istri soleha, itulah Hajar dan Sarah. Ditinggalkan di tanah yang tandus, ditinggalkan dengan Ismail yang kecil. Maka ketika itu bayangkan kita membawa istri ke tempat yang tak ada perbelanjaan, tak ada perbekalan makanan. Bayangkan apa tanggapan istri kita tinggalkan di tempat yang seperti itu. Ketika itu bertanya Hajar, suamiku, apakah ini wahyu dari Allah? Benar, ini wahyu dari Allah. Tenanglah hati Siti Hajar. Ketika itu anak kecil menangis. Anak kecil kalau tak ada yang diminumnya maka nangis. Lari Siti Hajar mencari air. Maka itu lari ke sofa, lari ke marwah, lari ke sofa, lari ke marwah. Maka diabadikan oleh Allah Ta'ala sa'i sebagai rukun haji. Rukun haji ada 6. Maka satu di antaranya adalah sa'i, lari-lari kecil. Di mana itu terjadi? Ketika ibunda Ismail alaihissalam mencari air. Ketika itu Allah tak memberikan tanda-tanda, dicari, ternyata fata morgana. Anak kecil yang tak bisa tegak, anak kecil yang belum bisa berdiri, kakinya menghentak ke bumi, keluarlah mata air. Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Berapa banyak jutaan umat manusia dari kita dahulu, nenek moyang kita berangkat sampai hari ini, berliter-liter di bawah, tidak pernah surut. Itulah disebut dengan sumur Zam-Zam. Berkacalah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menambah dan menguatkan kita dalam mengarungi dunia ini. Karena Allah mengatakan wa ma hadhil hayatud dunya
illa lahu wala'id. Dunia ini tidak lain tempat sedang gurau, tempat main-main. Bayangkan kalau kita dikasih tempat tinggal bukan punya kita, kita hanya numpang. Suatu-waktu tempat itu akan diambil, suatu-waktu tempat itu akan disita. Agaknya seperti itulah kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.